Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Hindra Wahidi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Seluke, Kabupaten Rembang. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan didampingi oleh yang saya observasi hari ini, yaitu Bapak Adib Jauhari. Tapi sampai sekarang orangnya kok belum ada ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu, ya. Alhamdulillah. Jenengan lho, Pak. Panjang umurnya, Pak. Iya. Cepat, Pak. Hati-hati, Pak. Kesehatan itu penting loh, Pak. Gimana, Pak? Pakai, Pak. Oh, gitu. Teman-teman, ini perkenalkan Ya. Bapak Adib Jauhari. Besok kita mau apa, Pak, ya? Ini ditenangkan dulu, Pak. Saya masih deg-deg, Oh, Pak. gitu, Pak, ya. Oh, enggak, ini, jangan cagak itu, Pak, tadi. ini kuat kok, Pak. Iya. Ini gini, Pak. Iya. Besok kan kita mau observasi. Iya, Ini Bapak udah dedek ya? Masih deg-deg, Pak, ini. Oh, gitu. Tenang dulu, Pak. Iya. Nah, ini saya diajari teknik untuk menenangkan diri, Pak. Caranya gimana? Caranya gini, Pak. Ini coba ada Teknik relax. apa itu namanya? Stop. Teknik stop. Iya. Bukan stop kau telah mencuri hati, bukan, enggak, Pak. ya, berarti Silakan Hmm. relax dulu, Pak, ya. relax Tangan ya. kanan. Pejamkan mata, Pak. Hmm. Silakan sekarang Bapak tarik napas. Lewat hidung. Jangan gitu, Pak. Gimana, Pak? Lewat hidung pelan-pelan. Oh, 4 gitu detik, ya? Pak. Iya. Ya, 4 detik lewat hidung. Kemudian tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik, Pak. Rasakan kesegaran udara pada pagi hari ini, Bapak, ya, merasuk ke dalam kulit Bapak. Tenangkan hati Bapak, rasakan indahnya Bapak, dan Bapak mungkin bisa menghayal, Pak, ya, hal-hal indah yang Bapak alami. Walah kewedine. Wah, marem iki. Aduh, atas, Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kayak apa sih? Kepala saya kok dimakan itu loh. Ini kan siang-siang, Pak, tadi. Iya, Pak. Terus saya itu kayak ada yang ngajak makan bakso, Pak. Tontonnya gede-gede, Pak, itu. Pak. Ya saya makan kok. Aduh, Pak, kepala saya gimana nih, Pak? Maaf loh, Ya. Pak. Udah, Udah. tenang, Pak, ya. Tenang ini. Bapak tenang. Alhamdulillah. Saya yang, aduh, Pak. Gini, Pak. Ya, Tadi, ya. Alhamdulillah. Ini Maksudnya kita kan bisa. pembelajaran pra-observasi, Pak. Oh, iya, iya. Ini Bapak guru Guru bimbingan bimbingan. konseling saya. Ya, ini Bapak Adib Jauhari, guru bimbingan konseling ya. Ya. Nah, ini Bapak Konseling, ini Pak. Bukan konseling tadi. Bimbingan konseling. konseling itu apa sih, Pak? Bimbingan konseling. Bedanya dengan BK itu apa sih, Pak? Iya, kalau BK itu kan bimbingan singkatannya. Oh, gitu. Kalau bimbingan konseling, kok konseling? BK sama BP, Pak. Dulu kan pada saat saya kan sering di BP, Kalau Pak. BP itu Terus bimbingan terus dan penyuluhan. Oh, gitu. Kalau dulu lagi namanya GC. Dulu itu GS, saya rekor, GS. Pak. Paling banyak menghadap guru BP, Pak. Nah, ini paradigma miskonsepsi ini. Gimana, Pak? Guru BK itu sebenarnya membantu memfasilitasi, menumbuh kembangkan murid, bukan sebagai si penghukum, kontrol gitu, penghukum, enggak. Gitu. Ini paradigma baru bahwa guru BK itu menjadi pelayan anak, Oh, tempat untuk berbagi. Bentar ya, Pak, ya. iya, Pak. Oh, Telinga. oh ya. Pak, mohon maaf, ini hidup nggak, Pak? Iya, iya. Diterima dulu, Pak. Aduh. Oke. Maaf, Maaf, ini pemirsa, lagi observasi. ada sponsor ya. Iya. Nanti aja. Pak Reno ya? Iya, ini lagi coaching untuk pra-observasi, Pak. Matikan Maaf ya, aja, Pak, matikan, ya. Pak. Tolong matikan, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Matikan pakai kaki, Oke, Pak. Pak ya. Pakai tangan. Iya, iya. Gitu, Pak, ya. Jadi untuk BK sekarang memang
bukan menghukum siswa seperti Dengan saya dulu kontrol pas sekolah dulu enggak. enggak. Jadi bimbingan konseling itu sebenarnya adalah sebuah layanan untuk memberikan fasilitasi, untuk menumbuh kembangkan peserta didik agar dia nanti seperti yang ada di filosofi Gajah Dewantara, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan Menurut siswa setinggi-tingginya. gitu Pak. Jadi bukan ngatur-ngatur Sesuai siswa dengan gitu. minat dan bakatnya. Sesuai dengan minat dan bakat. Sudah Kemudian tahu tentang kodrat alam dan kodrat zaman kan? ya Nah, sudah Pak. Kok jadi dengan yang guru saya Pak? Iya, iya, makanya. Jadi gini Pak, Iya, iya. tadi kan jangan sedang nggak derek lagi Kira-kira Pak. makan pentol tadi loh. Iya. Minggu depan kan kita mau observasi Pak. Iya, Saya betul. jadi observator jenengan yang jadi gurunya. Iya. Nah, ini tujuan kalau BK pelayanan apa pembelajaran Bapak? Pelayanan. Nah, Ya. tujuan pelayanan untuk bimbingan besok apa Pak? Tujuan Minggu depan, Pak. tujuan layanannya Hmm. adalah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa, terutama kelas 9 tentang studi lanjut setelah SMP. Studi lanjut setelah SMP. anak-anak biar paham apa Kak? Kenapa kok anak-anak harus paham Bapak? Supaya mereka yang kelas 9 itu untuk studi lanjut setelah SMP bisa memilih, menentukan saya harus sekolah di SMA kah atau saya harus di SMK, seperti itu. Supaya anak tidak harus tersesat, Pak. Itu anak harus Kalau sekolah sampai Pak memang Pak. anak nggak tahu kan bisa tersesat. Iya, tersesat. Tahu sendiri kan? Coba bayangin Bapak kalau Saya tersesat. pernah sekali Pak tersesat Pak di hutan belantara Pak. Iya kan? Iya Pak, itu Kasihan. sangat-sangat sedih sekali Pak. Nah, itu memang anak harus sekolah Pak memang. Iya. Dari habis SMP habis Iya. sekolah. Memang program pemerintah seperti itu Pak ya. Pembelajar sepanjang hayat. Oh gitu. Gini Pak ya, Ya. memang tadi tujuannya tadi untuk mengarahkan supaya tidak tersesat. Memberikan pemahaman. Emang banyak yang tersesat Pak Banyak selama sekali. ini Pak. Mereka rata-rata ketika sekarang ini kan PPDB online. Iya betul Pak. Begitu kita masuk di PPDB online Jateng gitu misalkan sudah ada pilihan SMA atau SMK. Mereka bingung. Aku enaknya ambil apa ya? Bingung. Itu Di saat Bapak yang waktunya- menunjukkan. Iya dulu mereka ya nggak tahu nak kamu mau ngambil apa kan begitu. Karena memang nggak ada persiapan gitu loh. Oh, Mereka banyak yang bingung. Akhirnya mereka salah pilih. Aku seandainya aku milih SMA no. itu sama-sama tetangga saya Pak. Iya. gimana? Tetangga saya tuh pengennya juga dulu di SMK yang satu ini, iya. yang satu ini di SMA. Iya. Pengennya. Iya. Tapi tertukar Pak. Sekarang Tertukar, mereka kan? juga aduh. Iya ya Nyesel Pak. kan? Emang akhirnya itu nyesel. tugas dan layanan guru BK. Ya terutama kelas di 9 bimbingan. terutama. Kalau Itu, di Pak. BK kan ada bidang layanan, bidang karir ya, gitu ada. Oh itu ada. Ya. Ya. Untuk minggu Untuk depan studi kita nanti. lanjutan. Kemudian Pak, itu nanti tujuannya Pak. Ya. Ini kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan di Kompetensi pelayanan minggu depan, untuk Pak? yang akan saya kembangkan yang pertama siswa kelas 9 nanti mampu mengidentifikasi untuk sekolah pilihan ya, misalkan SMA, dia juga bisa mengidentifikasi SMK. Setelah mereka mengetahui sehingga sehingga nanti dia akan menemukan pilihannya gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Ini gangguan ini Pak Rina ini Pak. Atau Matiin aja Pak. matiin dulu, ya. Pak. Mohon maaf Pak, ini baru praobservasi Bapak. Ini baru syuting Bapak. Maaf. Iya. Di lapangan Pak. Iya. Di hutan sekolahnya SMP Negeri 1 Sulke Pak. Iya. Banyak iklannya Pak ya, perbincangan kita itu iya, Pak. maaf, Pak. Tapi Maaf, kan kita ya. tetap harus menghargai orang Iya, yang mau komunikasi iya, dengan iya. kita gitu loh. Mohon maaf ya Bapak ya. Iya, iya. Tadi sampai mana Pak obrolan kita Pak? Kompetensi. Kompetensi. yang pertama, Iya, siswa mampu mengidentifikasi sekolah pilihan. iya. SMA atau SMK. Yang kedua, siswa memiliki kompetensi untuk menggali informasi tentang minat dan bakatnya, tentang dirinya, siswa itu minat bakatnya apa. Kemudian setelah mereka anak-anak kita sudah tahu potensinya, kemudian menentukan pilihannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dua kompetensi itu Pak yang harus dimiliki. Nah, problemnya kan gini Pak, Iya. kadang anak menentukan pengen sekolah di A, Iya. tapi kadang orang tuanya kan juga punya istilahnya yang punya dana lah Pak, atau punya Memiliki kemauan, keinginan, juga. kehendak supaya Orang tua anaknya juga punya sesuai keinginan, dengan anak juga- anaknya sekolah Itu sesuai dengan dia. bagaimana Pak? Nah menyikapinya, ini yang perlu kita mediasi. Makanya di bimbingan layanan konseling nanti ada layanan mediasi di mana untuk anak-anak yang membutuhkan diskusi dan mediasi dari pertama guru BK, wali kelas, orang tua dan siswanya. Kita ajak rundingan bersama, kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua
tentang minat dan bakat anaknya kan gitu, kemudian memberikan apa istilahnya itu kepercayaan kepada anaknya untuk menentukan pilihan sekolahnya. Orang tua memberikan support. Nah, Oh. Ini Pak, dari Ya. segi skala mungkin Ya. Pak ya, ini anak-anak ini sudah bisa menentukan, kalau sekarang Pak ya, sudah menentukan mereka mau kemana itu sudah 10. sampai skala berapa Pak ini? 10 Pak. Skala 1 sampai 10. itu belum ada rencana, belum ada planning, belum ada persiapan sama sekali. Oh, berarti skalanya masih rendah dong Masih, Pak. iya. Ya mungkin ya sekitar, Saya berharap nanti bisa kemarin kan saya tanya ke anak juga Pak, "Dek, Pak Mas, kamu mau lanjutin ke mana? Ke SMK Pak, ke SMA mana? Nggak tahu. masih Kamu bingung. SMA mana nggak tahu. Berarti mungkin ya masih, Masih 50 bingung, Pak. iya. Dan nanti dengan adanya layanan Bapak besok ya, Hmm. itu Anda menargetkan ke skala berapa Pak anak? 100% Pak. 100%. Iya, 100%. Berapa Karena ini pertemuan, penting Pak? sekali. Berapa pertemuan? 2 pertemuan, Satu pertemuannya berapa jam untuk BK? Pak? 40. 40 menit ya. Dengan 40 menit itu kira-kira bisa nggak Pak? Enggak cukup sih sebenarnya. Nah, ini hambatan saya juga, tantangan saya yang saya mau ceritain sama Bapak sih sebenarnya. Nah, berarti Bapak nanti muncul strategi. Ya kalau nggak diajak coach kayak gini, nggak tahu. Kalau Iya. ada emang itu emang, oh iya benar juga nih. Ini hambatan juga nih. Kan Oh gitu. gitu Pak ya. Nah ini strategi Bapak. Ya strategi Ah, Bapak untuk menghadapi Turkmenistan itu gimana? Kok Apa, Pak? maaf Pak, saya tadi malam lihat Turkmenistan. itu Pak, lihat Indonesia lawan Turkmenistan Pak. Iya, iya. Alhamdulillah Indonesia lolos Pak. Iya, Saya kan guru olahraga, Oh, jadi iya, iya. saya harus nanti Ngajar kalau ditanya olahraga. murid Pak hasilnya gimana tadi malam, saya nggak bisa jawab kan, Iya, iya. gimana Pak. Iya, tuh. Nah strategi Bapak untuk layanan besok itu berapa Untuk- Pak? Atau apa saja Pak? Oh strateginya, Iya, untuk Pak. strategi layanan kita mencoba untuk layanan bimbingan konseling berdiferensiasi yang jelas. Berdiferensiasi. Nah, Itu, ya. Artinya sekali lagi bahwa Bapak tahu sendiri kan bahwa pribadi itu unik ya, memiliki Betul. potensinya masing-masing, Iya. profil belajarnya beda, Betul. kemudian minat bakatnya beda, Mhm. intelijensinya juga berbeda. Nah kita nanti akan lakukan pemetaan atau asesmen dulu Mhm. untuk diagnosisnya dengan melihat potensi-potensi ini kategori untuk audio, ini visual atau ini kinestetik, bahkan di 8 kecerdasan itu dia termasuk yang matematik, linguistik, ataukah dia spasial, ataukah dia musikal. Kita cari dulu datanya. Setelah itu kita tentukan untuk pemberikan layanannya. Seperti ini. Nanti akan saya siapkan untuk diferensiasi kontennya. Misalkan ini kan banyak kan brosur-brosur sekolah SMA SMK. Iya, Kita betul, Pak. kumpulin aja udah untuk diferensi kontennya itu. Tapi kan ini baru semester 1 Pak. Biasanya dari apa? Brosur-brosur itu yang masuk ke saya. yang tahun itu lalu, biasanya- yang Ya, tahun oh, lalu. tahun lalu. Iya, iya. yang masih bekas kan masih bisa Banyak, dipakai. Pak, banyak dipakai Oh, biasanya. gitu. Atau di mading kan masih terpasang nah, biasanya, itu Pak. kita ambil untuk Nah. bahan-bahan referensi awal. Kemudian kita juga nanti untuk yang visual kita sudah siapkan link-link YouTube-nya tentang gimana sih daftar di PPDB online, itu juga kita juga akan kasih informasi itu. Juga di samping Nah, pendaftaran SMA itu juga ada gimana? SMA. Ah, ini SMA SMK. banyak sekali. Kayaknya sekarang setiap institusi pendidikan itu ada Profil YouTube-nya, sekolahnya ada profil kan, sekolah. nah bisa melihat sekolah yang saya ingin tuju itu yang kayak apa, bisa dicari sama anak-anak itu. Ada lagi Pak mungkin? Yang Strategi yang berikutnya lain, Pak? itu strateginya ya tentang itu untuk produknya. Nah untuk diferensi produk nanti anak memberikan simpulan hasil belajar dengan cara dia bisa buat konten ya tentang mendiskusikan hasil pembelajar hasil layanannya tentang perbedaan SMA dan SMK, kemudian rencana ke depan anak-anak akan menentukan pilihannya, baik melalui membuat ngevlog atau video, atau bahkan dia kalau mau, Pak boleh, kemarin ada yang tanya misalkan yang tahun dulu ya, Pak kalau saya ngevlog di SMA yang satu ini silakan di hari libur gitu. Pak kalau saya mau bikin lewat Canva juga boleh. Nah, ini kan kerja problemnya juga seperti ini Pak. Iya. Anak ini mau ke SMA A, Mm-mm. tapi ternyata untuk nilainya juga kan juga menentukan juga Pak. Iya. Kan kayak kelas sekolah kita itu zonasi sekolah timur juga jauh di luar zonasi, Mm. kemudian di sana juga di luar Iya. zonasi. Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana Pak? Tentang gimana? Tentang nilai Pak, nilai saya apakah masuk apa tidak? Oh,
ada beberapa Gimana, Pak? jalur yang bisa dipilih untuk anak. Jadi di Misalkan, situ oh. Anda menjelaskan beberapa jalur yang Itu. juga. Berarti ini juga bagian nanti belum ini ya. itu nggak paham tuh Pak kalau Iya, nanti akan saya begitu, Pak. sampaikan di layanan besok tentang gitu. ini, tentang jalur-jalurnya kan begitu. Terima kasih loh Pak ya. Justru sudah. dengan di semester 1 itu anak termotivasi Pak untuk Iya, untuk betul. belajar betul, juga kan. Iya. Mereka ingin ini. Sudah ingin, tapi ternyata Nah, belajar mereka nanti rendah, saya nilainya sampaikan juga ya rendah. Pak ya itu Ya. ya bisa. Kemudian Notifikasi harapan juga, saya Pak. nanti Ya. setelah itu strateginya Pak. Hmm. Nah, untuk ya itu tadi untuk kekurangannya itu ya, waktunya cukup apa enggak. Makanya Memang dua. hambatan satu dari hambatannya. segi waktu juga Pak, gitu. Tapi insya Allah nanti bisa kita minimalisir yaitu dengan cara kita persiapan lebih baik lagi lah untuk diferensi kontennya, brosur-brosurnya sudah saya kumpulkan, kemudian materi-materi link YouTube-nya juga sudah siap. Nah, untuk menyikapi Bapak layanan besok misalkan 40 menit ya, Ya. waktu nggak cukup. Untuk menyikapinya bagaimana Bapak? Bisa kita blended learning. Apa itu Pak? Blended learning itu pembelajaran layanan campuran Pak. Oh gitu. Jadi kayak yang offline di kelas sudah, Mhm. nanti kita bisa lanjutkan di grup belajar di weekend konselnya kan Oh masih gitu, ada bisa, ya? bisa. Sekarang kan nggak bisa dibatasi kan oleh waktu kan, gitu. Itu tadi faktor penghambatnya Pak ya. Iya. Untuk faktor pendukungnya dengan apa Faktor saja? pendukung yang jelas kita memiliki teman-teman yang banyak support ya. Di sekolah Teman-teman kita guru guru juga. penggerak kan banyak juga di sini. Saya juga. guru Ah, penggerak, kemudian Pak. wali kelas juga, Wali kepala kelas, sekolah, mereka semua mendukung di setiap layanan. Kemudian alumni-alumni yang siap datang itu juga potensi. Iya, Malah alumni enak. kadang saya sering kemarin juga alumni sering Rencana, bermain oh ya juga. ini mungkin ini kalau mereka nanti siap ya akan kita datangkan kalau memang Oh, gitu. dibutuhkan. Di tahap pertemuan yang kedua tapi Selain itu Pak, ada lagi Pak? kekuatannya itu yaitu bahwa ini adalah ini sesuatu yang penting. Saya tentunya ingin mendapatkan kekuatan dukungan dari orang tua. Orang Komite. tua juga orang tua ya, dukungan orang tua. komite. Iya. Juga, ya, Pak. Karena kita juga memiliki grup WA orang tua kan. Mhm. Kita sampaikan Bu, itu layannya seperti ini, minta dukungannya. Iya Pak, gitu. Juga mungkin kekuatan yang lain Nah, karena ini juga penting buat masa depan mereka, pasti mereka akan antusias. Nah, Pak. itu. Pak. Nah ini Pak, ya, terakhir Pak ya, ya. kita terbatas waktunya Pak. Iya. Hari ini saya mau Tapi bener loh, ini saya ada semangat ini. Semangat, Pak, ya? Kayak tadi yang Nah. apa tadi yang tentang jalur-jalur pilihan, Nah. yang itu juga baru Nah, kepikir ini ini. Pak, apa komitmen Bapak atau tanggung jawab Bapak ini untuk mengawal mereka setelah nanti pembelajaran nanti atau di saat pembelajaran pelayanan itu Pak? Oke, baik komitmen saya Pak Endro. Jadi yang pertama, saya akan berusaha untuk memberikan supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Jelas kan dari awal Tujuan tadi. pelayanan tadi Pak. Tujuan layanan saya tercapai, Nah. anak memahami tentang studi lanjut setelah SMA, Mhm. kemudian kompetensi yang harus dimiliki para siswa. Yang pertama, mereka mengetahui tentang bisa mengidentifikasi untuk sekolah SMA atau SMK, kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi minat dan bakatnya sehingga dia bisa mensinkronkan, oh bakat saya mestinya harus sekolah seni. Nah itu saja untuk Bakat saja kadang tidak tanggung cukup jawab. Pak, bakatnya minat ke sini tapi nilainya kadang kan mereka nggak bisa masuk karena nilainya kurang. betul. Mungkin Makanya bisa- perlu pentingnya mengetahui jalur di dalam PPDB. Oh, jalur-jalur di PPDB itu juga penting. perlu Ada ya, strateginya begitu supaya nanti bisa tetap lolos begitu. Terima kasih loh Pak masukannya. Itu ini, komitmen Pak, saya. Ini menarik sekali perbincangan kita Iya. Pak. Ini saya juga sudah tidak sabar lagi Iya. minggu depan mensupervisi Pak Jenengan dan Iya. ini besok supervisi itu saya tidak menilai jenengan loh Pak. Jadi enggak kayak terus Enggak tuh saya centang-centang Iya. dia. Oh enggak ada Pak Atip ini kok di sini. takutnya kan gitu. Saya jadi minder kan gitu. Bukan Pak. Kalau Ini dulu kan bantu, biasanya Pak. kalau diawasi kan dedek semuanya Pak. Ini saya enggak Biasa lah ngawasi kalau Pak. diawasi itu malah canggung semuanya. Bapak saya tidak ngawasi. Iya. Saya nanti mendampingi Pak Jenengan. Bener loh Pak ya. Iya Bapak. Tapi jangan bohong loh ya. Enggak Bapak ya. Jadi gitu aja Pak ya. Cukup hari ini Bapak. Kita berjumpa lagi minggu depan. Di hari apa Pak Bapak? Hari Senin Pak. Hari Senin. Tetap datang loh Pak ya. Jangan bolos loh Pak ya. Saya Ini usahakan ketika datang saya 6:30, Pak. masuk kelas jenengan nggak datang kan saya Paling- juga kecelik Ya Pak saya nanti. usahakan
Sudah ready lah. Sudah ready Pak ya. Alat-alatnya disiapkan, monggo. Brosur-brosurnya Anak gitu. juga disiapkan. Tapi Bapak Saya- nanti nggak ngawasin nakut-nakuti kan? Bukan Bapak. Supervisi. Saya bukan, saya membantu jenengan. Oh, Tulus gitu. ikhlas bantu jenengan. Itu Kayak Pak ya. Nakut-nakutin ya. Pak? Enggak. Bener loh Pak ya, Ya, jangan bohong loh Pak. Oke, enggak. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran Bapak besok. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf saya melanjutkan mengajar lagi di kelas lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, Pak. wabarakatuh.